Oke. Eh, oke, selanjutnya ini kita akan masuk pasal baru yang namanya turunan berarah gitu ya. Jadi istilah turunan di fungsi dua perubahan memang banyak. Kemarin ada turunan parsial terhadap X, terhadap Y, ada vektor gradien, grad itu isinya vektor. Turunan ke X, turunan ke Y digandeng gitu ya. Nah, ini nih yang kemarin grad F. Sekarang kita bahas yang namanya turunan berarah. Masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri ya. Oke, untuk melihat eh, apa makna turunan berarah secara geometri, coba saya akan perlihatkan dua animasi ini, gitu ya. Sebentar nunggu muncul dulu gambarnya. Oke, udah muncul nih. Oke, coba. Ini yang saya gambar adalah yang di kotak-kotak warna abu-abu muda itu adalah katakan permukaan sebuah bukit atau gunung gitu ya. Dan kemudian seseorang berada di sini nih di titik ini, di mana kalau diturunkan ke bidang XY dia berada di posisi P gitu ya. Sebenarnya di ruang ya P-nya harusnya ini koordinatnya kalau X-nya A, Y-nya B, tapi Z-nya 0 gitu ya. Karena di bidang. Tapi orangnya ada di ini, ada di lereng gunung gitu ya. Nah, sekarang dia mau bergerak. Bergeraknya bisa ke atas, ke sana, ke kiri, ke kanan, ke bawah, atau agak miring ke sini, atau ke sana. Nah, itu kan apa? Kemiringannya beda-beda. Nah, ini saya akan lihatkan animasinya dijalankan. Kalau dia bergerak ke arah ini, di sini ada vektor, nanti vektornya diketahui, kemudian digambar di atas, nanti detailnya ya. Ini vektor ini, kalau dia bergerak ke sana, kita lihat bahwa posisi dia menanjak, naik ya, makin tinggi gitu kalau bergerak sesuai arah panah biru. Nah, ini saya tandain plus di sini. Tapi intinya dia menanjak. Coba kalau arahnya diganti ke sana, dia makin menanjak gitu. Terus itu makin menanjak ya, mungkin paling menanjak ini gitu. Terus kalau dia bergerak ke arah sana, mulai agak landai tapi masih menanjak gitu ya. Masih menanjak. Nah, suatu saat kalau bergeraknya ke sini dia tambah menurun, artinya makin dekat ke permukaan tanah gitu ya atau kaki gunung. Itu. Nah, yang mau kita hitung adalah di turunan berarah itu kalau dia bergerak pada arah tertentu, seberapa besar tanjakannya atau gradiennya atau kemiringan garis singgung terhadap kurva merah ini. Itu yang mau dihitung ya. Dan ini sangat populer keluar di ujian. Oke, ini secara gambar ini. Nanti kita balik lagi ke gambar itu. Kemudian di sehari-hari coba kita lihat ini. Sebentar, belum muncul. Nah, udah muncul. Gini, katakan ini yang warna abu-abu tua ini atau papan atau apalah ini jalan lah gitu ya. Jalan yang menanjak. Nah, kita lihat kalau saya ini. Kemudian ini ada sebuah truk dia mau naik ke atas. Nah, biasanya supir truk jalannya gini, nggak lurus. Kadang-kadang kita nyebelin kalau kita mobil di belakangnya, mobil kita kan kuat gitu, bisa nyusul dia, mau nyusul dihalangin gitu ya. Mau nyusul lagi dihalangin gitu. Sebenarnya supir truknya bukan nakal karena apa? Kalau dari titik awal dia geraknya lurus, itu terlalu tajam tanjakannya. Terlalu tajam tanjakannya sehingga mungkin nggak kuat mesin truknya. Jadi dia
agak nyerong dulu, agak landai, tapi masih naik gitu. Ya, agak landai. Dari sini juga belok lagi dia ke sana supaya agak landai naiknya. Memang jalurnya jadi panjang, tapi truknya kuat karena nggak terlalu nanjak gitu ya. Kalau tenaga truknya lebih lebih lemah lagi, mungkin landainya dia panjang ke sini, naiknya sedikit, ke sini, naiknya sedikit gitu ya, supaya nggak terlalu menanjak tajam. Oke, kita yang akan kita hitung adalah kalau kita bergerak ke arah tertentu, seberapa besar sih tanjakannya atau kemiringannya atau gradiennya gitu ya. Itu sama semua ya. Gradien, tanjakan, perubahan ketinggian, itu sama. Laju perubahan ketinggian. Nah, untuk itu kita lihat cerita berikut. Ini sama dengan gambar yang ke satu tadi. Oh ya, turun ambil arah itu terjemahan dari ini ya. Directional derivative. Nah, perhatikan sebuah permukaan set sama dengan fungsi XY yang biru ini. Yang tadi di sini abu-abu gitu ya. Ini bisa lereng Emang gunung nggak seru atau gitu katanya. si Neng. Nah, ini bisa lereng gunung, bisa apa aja gitu ya. Kita sekarang matematiknya fungsi aja gitu. Nah, kemudian di sini ada titik P ya. Titik P sebenarnya koordinatnya A, B, 0 gitu. Tapi ini di bidang XY kita sebut AB aja. Kemudian dari P ini saya tarik tegak sampai ke permukaan si fungsi ya. Ini tingginya permukaan si fungsi di sini. Kalau tadi ya orang ada di lereng gunung di sini. Oke. Kemudian diberikan sebuah vektor satuan. Kalau vektornya belum satuan, ini sering di soal dibuatnya bukan vektor satuan, harus dibuat satuan dulu. Ini diberikan ya, vektor U ini nih. Ini vektor U, vektor satuan berpangkal di P. Setelah itu kita buat bidang yang melalui ini, vektor ini dan garis tegak ini. Ya. Nah, dibuat bidang gitu, yang kuning. Dasar pembuatannya ya ini vektor ini, garis ini ya vektor dan garis juga ya, dan garis yang tegak. Maka perpotongan antara permukaan yang semula dengan bidang berupa apa? Coba ada yang jawab. Hah? Perpotongan antara bidang yang kuning yang dibangun dari ini garis vektor ini dan garis tegak. Nah, bidang kuning dengan permukaan perpotongannya berupa apa? Halo, halo. Kurva. Kurva ya, atau lengkungan. Kurva kan potongannya. Dan kurva ini ditentukan oleh ini ya, vektor ini namanya vektor ini ya. Ya, vektor yang diberikan gitu, vektor bukan vektor arah sih. Kalau vektor arah nanti buat garis. Kurva. Kalau vektornya berbeda, kurvanya berbeda meskipun titik ini sama. Oke. Nah, saya akan ngitung sekarang. Sorry, buat garis singgung di sini. Mulai titik ini. Ya, ini titiknya tadi P-nya itu A, B, berarti ini A, B, dan setnya itu adalah F, A, B. Nah, akan dihitung kemiringan garis singgung tersebut. Kalau udah tahu kemiringannya, nanti bisa bikin persamaan garis singgungnya. Tapi nanti itu di soal aja. Yang penting sekarang menghitung ini kemiringan kurva merah di titik P. Ya, atau tanjakan atau apalah banyak istilahnya laju perubahan ketinggian gitu. Itu semua sama. Nah, oke.
Sekarang kita lihat hitungannya. Nah, sebentar. Sebentar ya. Nah, saya mau mereview dulu. Kalau saya punya ini di sebentar, ini kok pennya tidak jalan. Pennya salah. Yang matanya putus. Nah, pennya ganti. Nah, kalau saya di fungsi satu peubah, misal Y sama dengan fx fungsi satu peubah. Kemudian titik P anggota domain fungsi F. Maka turunan di titik P adalah dalam bentuk definisi turunan limit H mendekati 0 Fp tambah H min Fp dibagi H. Ini bahan semester lalu ya. Oke, kalau F aksen X ya ininya ganti. Fx tambah H min Fx bagi H. Ya. Oke, di dua peubah sama miripnya ya. Sama mirip rumusnya. Nah, ini. Nah, oke. Di dua peubah. Supaya kelihatan sama, saya rendengkan. Di dua peubah, jadi set sama dengan fungsi XY, gitu. Maka turunannya kalau di sini kan F aksen tuh, sorry, satu peubah tuh pakai D ya. DF, DX. Nah, kalau di dua peubah, padanannya itu namanya, kenapa bukan do, ini pakai do karena dua peubah. Do F, do U, kok bukan do F, do X, atau do F, do Y? Karena tadi turunan ini ditentukan oleh arah vektor U. Ya, ini arahnya, jadi bidangnya tadi kan didasarkan dari vektor U. Jadi turunannya itu notasinya do F, do U di titik P. Tapi hati-hati, P-nya sekarang ini pasangan terurut ya. A, B. Kan dua variabel. Atau notasi lainnya ini perjanjian simbol aja ya. Jadi nggak pakai F aksen. Karena F aksen nanti rancu di dua peubah. Pakai ini. Turunan F terhadap vektor U di titik P. Gitu ya. Itu sama ininya. Lihat, sama. Cuma ininya vektor. Ya ini H-nya juga harus vektor. Gitu ya. Oke. Nah, ini namanya turunan berarah dari fungsi set di titik P. Pada arah, harus ada pada arah vektor satuan U. Kenapa? Karena kalau U-nya beda lagi, misalkan vektornya yang ini gitu ya. Kan bidang bidangnya lain, irisan kurvanya juga yang lain. Jadi turunannya bergantung kepada vektor arah U. Gitu ya. Do F, do U, ini. Kayak di satu peubah. P-nya dinyatakan dalam vektor ya. Ini vektor harusnya. Gitu ya. Oke. Nah, coba kita lihat hal khusus. Hal khusus. Kalau vektor U-nya tuh vektor 1, 0. Oh ya, di diktat saya yang sebelumnya, yang diupload ke Google Drive, ini kebalik 01 nulisnya. Kemarin malam udah saya buat yang baru, udah direvisi ininya ya. Udah direvisi. Oke, sebentar. Sebentar. Kenapa? Hah? Enggak apa-apa. Sugan aja saya mau dikasih hadiah, bentar.
Oke, kita lanjut. Kita lanjut ya. Jadi di diktat saya ini kebalik nih ininya. Tapi tadi malam udah saya upload yang bener ini, yang udah direvisi. Jadi nanti di-download lagi aja satu file itu, bab yang ini. Oke, kalau vektor arahnya 1,0, ya, coba. Ini vektor arah 1,0 tuh kan, kalau kita punya koordinat ruang, berarti mana vektornya? 1,0 ini. Pakai warna lain supaya kelihatan. Ini 1,0. Sorry. Yang biru tuh ke sana panahnya. Ini koordinatnya 1 ya. X, Z, Y. 1,0. Tapi kan tadi di pembicaraan ini sebentar. Ini kenapa deg-degan? Nah, tadi di pembicaraan kan vektornya berpangkal di P ini. Jadi di sini juga 1,0-nya saya pasang di sini. Karena vektor ini kan boleh aja saya gambar di sini. Asal sejajar, dia 1,0 juga. Vektor ini, kepanjangan, sorry. Asal sejajar gitu, 1,0 juga. Jadi ini vektor, kok 1,0 di sini gitu. Bukan di sini. Kan vektor tuh boleh digeser-geser. Dia sama aja, asal panjang dan arahnya sama. Ini vektornya 1,0. Maka kalau saya bikin kayak tadi, bikin bidangnya, bidang yang dibangun ini, dan garis tegak ini, dibikin bidangnya, dibuat irisannya jadi yang merah. Nah, maka do F do U ini sama dengan apa? Sebenarnya kalian udah dapat tuh. Kalau kalau bidangnya dibangun oleh vektor 1,0 dan garis tegak, maka bidang itu pasti, ya, saya gambar lagi supaya lebih jelas. Ini titik P itu tadi A, B. Sekarang ada vektor 1,0. Dibangun juga bidang yang sama garis tegak. Nah, bidangnya ini saya bangun ya. Bidangnya. Kemudian diiriskan dengan permukaannya, itu kurva merah. Bidang ini istimewanya apa? Bidang ini. Ada yang tahu? Apa keistimewaan bidang ini? Hah? Kalau saya punya titik apa? Bidang Q. XOZ, Mbak. Hah? Ya apa? Ulangi. Bidang XOZ. Tidak X, Y, Z. XOZ, XOZ. Oh, sejajar X, O, Z. Nah, bidangnya sejajar X, O, Z ya. Jadi kalau sejajar X, O, Z, apa yang istimewa? Y-nya selalu sama dengan B, betul? Ya, Y-nya sama dengan B kan. Jadi titik Q pasti koordinatnya nggak tahu X-nya berapa, tapi Y-nya sama dengan B. Z-nya yang nggak tahu berapa. Gitu ya. Kalau ada titik lain di sini, pasti koordinatnya adalah nggak tahu X-nya berapa, nggak, tapi Y-nya sama dengan B. Gitu ya. Karena ini kan sejajar X, O, Z. Jadi Y-nya konstan. Oke. Jadi di kurva merah ini, Y-nya juga selalu sama dengan B. Kan kurva merah tuh perpotongan bidang ini dengan permukaan set fxy ini. Nah, kalau demikian ini sama dengan apa nih? Kemiringan garis singgungnya. Ada yang bisa jawab? Hah? Ingat, Y-nya konstan. Jadi, kemiringannya berapa? Udah di depan sekali dulu.
2 minggu lalu. Sama dengan, jadi kurva ini Y-nya konstan. Jadi do F do U-nya itu tak lain adalah, saya buka aja ya, sama dengan do F do X. Kenapa? Karena turunan pada arah ini Y-nya konstan. Y-nya konstan. Jadi hanya berperan F aja dan X. Gitu. Oke ya. Semoga bisa dipahami. Sekarang kita lihat lagi kalau U-nya itu vektor 01. Ingat, vektor 01 kan sebenarnya di situ ya, vektor 01 tuh. X-nya 0, Y-nya 1. Nah, dengan ini X, Y, Z. Tapi vektor 01 itu dipasang di sini, pangkalnya di titik P. Kembali kita bikin bidang yang melalui ini dan yang tegak. Kemudian bidangnya setelah dibikin, di sini nggak digambarkan, diiris dengan permukaan, hasilnya kurva merah. Nah, kembali di kurva merah ini, nilai X-nya yang konstan ya. Karena bidangnya ini yang di garis hitam ini dan yang tegak itu sejajar Y, O, Z. Jadi X-nya konstan. Kalau X-nya konstan, maka kemiringan kurva hanya dipengaruhi oleh Z atau F dan Y saja. Jadi dia sama dengan ini. Jadi turunan berarah ini spesial kalau kalau vektor arahnya ini, tak lain ini. Kalau vektor arahnya ini. Kalau U-nya sembarang, jadi U-nya ini X, Y, Z. Kalau U-nya misalkan vektor ke sana, tapi digambar di titik P. Sorry, supaya cocok dengan yang atas, vektornya jangan yang itu. Ke sana vektornya. Digambar di titik P ini. Nah, ini vektornya disebut vektor U. Harus satuan. Kalau belum satuan, nanti dibuat satuan dulu. Nah, itu maka turunan berarah itu adalah titik-titik. Yaitu ini. Ya, turunan berarah tuh ini. Tapi ngitung dari sini susah. Hampir nggak pernah orang ngitung turunan berarah dari sini. Tapi intinya ini adalah menyatakan gradien atau laju perubahan atau kemiringan garis singgung terhadap kurva merah. Nah, kalau kemiringan itu angka keluarnya ya, skalar. Kemiringannya 1, kemiringannya 0,5, kemiringannya 10. Atau kalau menurun, kemiringannya -2. Nah, kemiringannya nggak bisa dihitung dari sini. Bisa, tapi rumit gitu ya. Nah, untuk itu udah diturunkan rumusnya. Kalian nggak saya jelaskan penurunannya. Maka nilai DF DU ini adalah nilai grad F di titik P kali vektor U. Ingat grad itu kemarin adalah, sebentar di sini ada nggak? Nggak ada. Ingat, grad F kalau di titik XY sembarang itu adalah vektor turunan ke X, tentunya di titik XY sembarang, turunan ke Y di titik X, Y sembarang. Kalau nanti diminta di titik P, ya masukkan XY-nya berapa. Titik P-nya ya. Ini titik P-nya. Oke, ini adalah menghitung turunan berarah. Dari limit ini sampai sini tidak saya turunkan. Jadi yang perlu kalian ingat rumusnya, yang ini boleh dilupakan. Tapi ini kalau dilupakan, kenapa saya sampaikan? Karena ini untuk menyamakan dengan limit satu peubah. Sama bentuknya, cuma ininya vektor gitu ya. Atau kalau nggak mau pakai vektor ya pasangan X, Y gitu. Oke. Oke, begitu ceritanya. Jadi turunan berarah rumusnya cuma ini. Tinggal soal-soalnya.
Banyak soalnya tuh ya. Oke, kita lihat soal yang pertama dulu. Ini hanya langsung menggunakan rumus aja. Yang A, yang B sedikit modif. Oke, saya pasang di sini. Misalkan diberikan ini. Nanti kita lihat lagi rumusnya ya. Mundur maju. Karena rumusnya ditutup lupa lagi. Tentukan DU ini kurangnya notasinya harusnya vektor gitu ya. DUF atau DF atau DOF DOU di titik. Nah, ini berarti titik P-nya 2,-1. Jadi saya sebut dulu. Yang A dulu dijawab ya. Misal kasih nama. 1. Nah, pada arah ini. Nah, arah itu kalau di teorinya ya vektor U ini. Cuma harus dibikin satuan. Krisna, jangan dibuka mic-nya. Jadi arah A sama dengan vektor 4,3. Oh ya, di ujian tolong ya. Antara titik dan vektor harus jelas ya. Nah, kita harus bikin dulu vektor. Kalau di ujian suka lupa nih dibuat satuan. Arah satuannya. Itu sebut aja apa mau U, mau B, mau apa. U mungkin unit gitu ya. Ya tinggal A kan dibagi panjang A. Vektor satuan tuh. Jadi berapa tuh? 4,3 dibagi akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Ini udah saya bikin istimewa. Bawahnya akar 25 jadi 5. Jadi U-nya sama dengan 4/5,3/5 ya. Oke. Nah, udah tinggal langsung aja. D turunan berarah dari F pada arah U di titik P. Itu rumusnya lupa. Lihat ngintip dulu kalau lupa. Ini grad F di titik P kali U. Ya. Sama dengan grad F di titik P kali U. Ya, kita harus ngitung gradnya dulu. U-nya udah dapat. Sama dengan, oh, saya hitung dulu di pinggir ya. Atau di bawah. Grad F-nya di titik XY dulu. Kalau grad F di titik P itu maksudnya diturunkan dulu di titik XY, kemudian dimasukkan di titik P. Ini apa? Galuh, galuh. Jangan gaduh. Turunan ke X, XY-nya nggak ditulis nggak apa-apa. Tulis aja gini ya. Turunan ke X, kita lihat ini. 8X min Y. Turunan ke Y min X. Tolong kalau salah dikoreksi ya. 6Y. Oke. Sekarang saya perlu grad F di titik P. Masukkan P ini. X-nya 2, Y-nya min 1. 8 kali 2, 16 min 1 jadi 17 ya. Kalau nggak salah. Kalau saya ngitungnya benar. Min X min 2 tambah 6Y. Min 2 jadi min 8 ya. Oke, udah tinggal DUF di titik P adalah masukkan aja ini. 17, min 8. Jangan lupa ini harus vektor satuan. Sama dengan 4 kali 17, 68/5. Dikurangi 8 kali 3, 24/5. Berapa tuh? 68 kurangi 24, 44 ya. 44/5. Begitu. Jadi, ya itu.
Ya, DOF-nya. Nah, yang B sama aja, cuma sedikit variasi. Kita baca lagi soalnya, karena yang B kebetulan nggak berhubungan dengan yang A. Misalkan fxy ini tentukan DFDU di titik P pada arah menuju titik 5,3. Ya, bukan pada arah vektor ini bukan, ini titik. Jadi masalahnya gini, saya gambar. Gambar bidang XY-nya aja untuk gambarin vektornya. X, Y. Katanya ini asalnya di titik P-nya 2,-1. 2,-1. Ini ya P-nya. Kemudian pada arah menuju titik 5,3. Titik 5,3 kita gambar dulu. 3, 4, 5,3. Nah, katanya pada arah menuju sana. Sebutlah saya ini Q 5,3, P-nya tadi 2,-1. Jadi vektornya tuh ini nih yang saya warnai sekarang merah. Nah, pada di titik P pada arah menuju titik Q. Jadi ini jangan kayak yang A, ini bukan vektor arahnya, ini titik. Dari titik ini menuju titik ini. Jadi vektornya adalah vektor arahnya, nanti dibuat satuan belakangan, adalah PQ sama dengan koordinat Q kurangi koordinat P. 3,4 ya. Sama dengan yang tadi ya. Oh, yang tadi 43. Vektor arah satuannya kan harus satuan. Sebut aja apa tadi pakai U, sekarang pakai V gitu. Berapa? 3,4 dibagi panjangnya. Nah, ini bawahnya juga 25, keluar 5. Jadi sama dengan 3/5,4/5. Mirip yang tadi. Kebalikannya ya. Oke. Nah, maka sekarang tinggal do F, do V ya, karena vektornya V, vektor arahnya di titik P. Atau notasinya kalau mau pakai D boleh dV dari F di titik P. Itu adalah grad F di titik P. Kalau grad nggak usah dikasih panah lagi ya. Kalau grad itu otomatis udah vektor. Kali V. Nah, ini kita udah hitung di yang A tadi grad F-nya sama aja. 17-8 kali vektor V-nya 3/5,4/5. Sama dengan berapa angka ya? 17 kali 3, 51/5 dikurangi 8 kali 4, 32/5 sama dengan berapalah sendiri. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jadi yang A dan B sama aja, cuma vektornya aja yang harus pelan-pelan baca kalimatnya. Ada pertanyaan? Tidak ya, cuma masukin rumus aja ya. Oke, kita meningkat. Soalnya ada banyak. Dan lama, nggak ada jawabannya. Saya harus nulis satu-satu. Oke, nomor 2. Nomor 2. Misalkan set fungsi XY nggak diketahui fungsinya. Hanya umum aja set fungsi. Pada arah manakah do F do U akan maksimum? Jadi ditanya
pada arah mana. Jadi harus menentukan vektornya. Berapa vektor U-nya supaya fungsi apapun nanti akan menjadi maksimum do F do U-nya. Coba kita lihat. Mudah, ini kelihatannya susah, padahal gampang. Masuk aja ke rumusnya. D U F di titik P. Tadi rumusnya ini nggak boleh lupa. Grad F di titik P dikalikan vektor U. Gitu ya. Nah, untuk mencari maksimum atau minimum, saya gunakan rumus kosinus. Sama dengan panjang grad F di titik P kali panjang U kali cos theta. Ya, dengan theta itu adalah theta sudut antara grad F. Ingat grad F itu vektor dan U. Nah, kapan dia maksimum? Halo, kapan dia maksimum? Coba ada yang jawab. Tentunya kita pakai ini untuk melihat maksimumnya ya. Kalau enggak ngapain saya bikin pakai rumus kosinus. Halo, halo, kapan dia maksimum? Atau suara saya nggak nyampe ini? Nggak ada. Kosnya 1. Nah, cosnya 1 ya. Nah, D U F di titik P itu akan maksimum. Kita lihat di sini. Ini kan di titik P udah berupa konstanta nanti ya, panjang vektor. Kan kayak tadi grad F-nya udah tertentu, panjangnya ini ya konstanta. U panjangnya 1 karena vektor satuan. Ini udah konstan, ini udah konstan. Sudutnya bisa diubah-ubah kan arahnya. Nah, akan maksimum bila cos theta sama dengan 1. Kalau cos theta sama dengan 1, jadi apa? Grad F, ini vektor, sejajar dengan U. Gitu ya. Kan cosnya 1, berarti gambarnya ini grad F, dia vektor. Kalau cosnya 1, sudutnya harus 0. Maka yang U-nya juga harus ke sana. Gitu. Oke, jadi kita lihat apa? Maka kita menghitung U-nya. Kesimpulannya sekarang jadi U itu ingat kan harus vektor satuan U-nya searah dengan grad F. Jadi U-nya sama dengan vektor satuan dari aduh nulisnya kok jelek ya. Udah jelek tambah jelek. Satuan dari grad F di titik P. Atau U-nya sama dengan grad F di titik P dibagi panjang grad F di titik P. Nggak bisa kita tentukan karena fungsinya belum diberikan. Titik P-nya juga belum diberikan. Nanti kalau fungsinya diberikan, kemudian di titik berapa, baru bisa dihitung. Coba menjawab lagi. Ini saya tambahkan soalnya supaya maksimum dan minimum. Kalau supaya minimum gimana? DUF akan minimum bila apa? Paling kecil ini. Apa? Siapa tadi yang jawab? Bila cos theta-nya bukan 0 ya, min 1 kan lebih kecil lagi min 1. Jadi kalau min 1 grad F di titik P berlawanan. Ah, saya tulis di bawah.
Terlalu ke kanan nanti nggak cukup. Berlawanan arah. Atau kalau mau lebih lengkap, tetanya sama dengan pi 180 derajat. Jadi grad FP itu berlawanan arah dengan U, atau U berlawanan arah dengan grad F, sama aja ya. Jadi kalau demikian maka U-nya itu adalah, ingat, vektor satuan dari grad F tapi berlawanan arah, ya minusnya. Ini yang saya tulis vektor satuannya dikalikan minus. Supaya sekecil mungkin. Nah, itu dipakai di soal nomor 3. Coba kita lihat. Nomor 3. Oke. Kalau nggak paham tanya ya. Kalau nggak paham tanya ya. Coba diamati dulu sebentar. Mungkin terlalu cepat. Kita pause soal berikutnya. Diberikan temperatur sebuah keping. Jadi ini ada keping gitu ya. Saya gambar aja. Tapi dikasih koordinat kepingnya. Keping itu tipis. Seng gitu ya. Seng tipis. Tapi diberi koordinat. Sebentar, sebentar. Nah, ini jangan terlalu ke kanan. Sebentar. Ini ada keping gitu. X, Y. Nah, temperaturnya kalau diberikan titik X, Y di sini, titik X, Y sembarang, misalkan 2,3 atau berapapun, maka temperatur di titik ini, temperaturnya adalah sebesar itu 4X kuadrat min XY ditambah 3Y kuadrat, tergantung nilai X dan Y-nya. Kemudian seekor kutu berada di posisi 1,2. 1,2. Nah, ini si kutu. Sebut posisinya P kayak tadi. Nah, dia harus bergerak kemana agar mengalami penurunan temperatur terbesar. Supaya dingin dia ya, nyari tempat yang dingin. Kita nggak tahu dari sini apakah ke atas menjadi lebih dingin, atau ke bawah, atau kiri, kanan, atau kemana, nggak tahu arahnya. Jadi ditanya ini, pada arah mana, harus menentukan vektor arahnya. Oke, kita kembali sama aja di sini ya, fungsinya T. Jadi yang ditanya adalah pada arah mana harus bergerak, berarti di sini dicari vektor arah. Mau satuan boleh, enggak juga boleh. Kalau enggak ya nanti dibuat satuan. Satuan aja ya. Satuan U itu ya. Supaya apa? Mengalami penurunan temperatur terbesar. Berarti perubahan temperaturnya paling gede. Supaya do T. T ini temperatur. Do U di titik P. Dia akan bergerak dari titik P. Itu minimum ya. Terbesar ini. Temperatur terbesar itu berarti paling kecil, bukan paling besar ya. Karena mau dingin. Menurun. Penurunan terbesar. Kadang-kadang kalimatnya rancu ya. Terbesar itu kan tadi kosnya 1. Ini penurunan terbesar. Jadi sebenarnya supaya minimum. Ya udah masuk kayak tadi. Boleh pakai rumus langsung tadi. Kalau minimum kan berarti tinggal ini. Fungsinya udah ada, hitung gradnya dibagi panjangnya. Tapi saya akan kerjakan tanpa yang tadi. Katakan belum tahu jawaban yang 2 tadi. Kita lihat aja gini. Dot T.
Do U di titik P itu rumusnya grad T di titik P dikalikan U sama dengan panjang grad T kali panjang U kali cos theta. Theta sudut antara vektor grad T di titik P dan U. Kembali saya mengulangi yang soal sebelumnya supaya minimum maka cos theta-nya sama dengan -1. Jadi kalau ini theta-nya sama dengan pi, jadi U berlawanan arah dengan grad T di titik P dan panjangnya 1 ya. Ingat, U itu panjang 1. Ini vektor arah satuan tadi. Arah satuan. Ya udah dari sini tinggal meskipun tadi jawaban yang nomor 2 lupa, kita bisa menentukan U-nya sama dengan grad T di titik P dibagi panjangnya. Vektor satuan, minus. Tinggal dihitung aja. Grad T berapa di titik XY dulu. Grad T adalah turunan ke X, turunan ke Y. Tinggal kita turunkan, turun ke X, 8X. Ini kok sama dengan yang awal ya? Beda ya. Oke. 8X min Y. 8X min Y. Turun ke Y. Turun ke Y. Min X 6Y. Min X tambah 6Y. Grad T di titik P. P-nya tadi adalah titik mana? 1,2 ya. P ini 1,2. 1,2. Di titik 1,2 masukkan 1, 2. 8 kali 1, 1 dikurangi 2, 6. Kemudian min 1 tambah 12 jadi 11. Maka dapatlah U-nya sama dengan 6,11 dibagi akar 6 kuadrat ditambah 11 kuadrat sama dengan sendiri ya. Oke, vektor ya U-nya. Oke, ada pertanyaan? Silahkan kalau ada yang ragu, nggak paham, tanya. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ke soal berikutnya. Populer juga nih soal ini. Pakai nama Alif saya. Mahasiswa matematik yang rada males tapi pinter. Sukanya naik gunung dia. Lulusnya agak lama, tapi karena pinter, masuk perusahaan asing gampang dia. Dites sama Slumberjee masuk dia. Kemudian berapa tahun kemudian minyak tuh lagi jelek gitu. Subdivisi dia tutup, keluar, PHK. Tes lagi ke IBM, masuk dia. Sekarang kayaknya masih di IBM nih anak. Jagoan nih. Nah, si Alif itu sedang berada di lereng Gunung Bromo. Dia memang tukang naik gunung. Bila dia bergerak ke utara, laju perubahan ketinggiannya, ingat, laju perubahan ketinggian itu turunan berarah ya. Sekian.
Sedangkan bila bergerak ke arah barat, laju perubahan ketinggiannya sekian. Nah, kalau dia bergerak ke arah timur laut, berapa laju perubahan ketinggiannya? Oke, coba kita gambar dulu mata anginnya ya, utara, barat, timur, dan sebagainya. Kalau nggak ngerti ini, ya harusnya di ujian tanya itu ya. Kalau mata angin mah harus dikasih tahu. Ini utara, selatan, barat, timur. Ada yang nggak tahu tuh. Timur laut nggak tahu dulu tuh. Timur laut itu ke arah pakai warna apa? Hijau. Ini ke timur laut ya. Sana ya, ke timur laut. Nah, coba kita terjemahkan. Alif sedang berada pada lereng Gunung Bromo. Bila dia bergerak ke utara, laju perubahan ketinggiannya sekian. Laju laju perubahan ketinggiannya sekian. Jadi fungsinya apa ini? Kalau di atas tadi ada temperatur, ada Fxy. Di sini Fxy-nya apa? Nah, laju perubahan ketinggian berarti ketinggian gunung ya. Fungsinya itu laju perubahan ketinggian. Jadi, nah saya munculkan. Misal ketinggian gunung di posisi X, Y gitu ya adalah oke, sebut aja H itu ya, ketinggian X, Y. Kemudian dia bergerak ke utara. Nah, bergerak ke utara. Maka vektor sebentar mau lihat margin kanannya supaya enggak nabrak. Vektor satuannya adalah apa? Kalau bergerak ke utara. Bergerak, 0, nah 0,1 ya. Harus vektor 0,1. 0,2 boleh nggak? 0,2 boleh. Tapi kan ini harus vektor satuan. Kalau 0,2 harus dibagi panjangnya. 0,10 boleh bagi panjangnya. 0,50 boleh. Kan ke utara itu vektornya banyak. Tapi harus dibagi panjangnya. Ya kita pilih aja yang panjangnya 1. Supaya nggak usah bagi lagi. Nah saya punya ini. Do-ha. Do-u. Ini kan tadi bergerak ke utara, laju perubahan ketinggiannya. Berarti turunan H terhadap U di titik posisi si alif belum tahu. Jadi saya tambahkan dulu. Misal posisi alif berada di P A, B. Nggak tahu berapa AB-nya, pokoknya di titik P. Supaya ini bisa menyebut ini. Turunan berarah di titik P. Posisi dia sekarang sama dengan grad H di titik P dikalikan U. Sama dengan, nah, saya dapatkan grad H apa? Turunan H terhadap X di titik P, turunan H terhadap Y di titik P, kali vektor 0,1. Saya dapat jadinya kan? Dan ini apa? Dapatnya HY di titik P. Kedua.
Sekarang bergerak ke arah barat. Bergerak ke barat. Vektor arahnya, vektor arah satuan. Oh, dari tadi kau nggak recording? Tadi share screen-nya mati, Pak, kayak sinyalnya, Pak. Oh, nggak ada yang bilang. Coba saya share lagi. Sekarang share screen-nya jalan nggak? Di saya enggak. Enggak, Pak. Oh, Enggak ada apa juga. Belum, share Pak. dulu. Iya, mati. Sekarang udah ada. Hah? Ada, Pak. Ah, Ada, Pak. ya. Nanti mungkin rekamannya mah beres kayaknya. Iya, ada yang mati tiba-tiba. Ini tadi waktu menjelaskan yang bagian ini ah, masih ada nggak? Atau saya ulang? Ini. Sip. Halo. Ini yang ini perlu diulang nggak? Hei, halo. Suaranya nyampe nggak nih? Atau putus? Pak. Tadi cuman sepersekian detik doang hilangnya soalnya. Oh, ya udah. Bisa langsung ya. Oke, sekarang bergerak ke barat katanya. Laju perubahan ketiganya ini. Nah, bergerak ke barat berarti vektor arah satuannya ini ke barat ke sana adalah eh, jangan U lagi ya. Tadi di atas pakai U, kita pakai V. Sama dengan ke barat itu X-nya -1, Y-nya 0 ya. Ke barat ke sana tuh, ke barat. Kalau utara ke sana tadi. Ah, maka saya punya turunan berarah dari ketinggian pada arah V di titik P itu sama dengan rumusnya grad H di titik P dikalikan vektor V itu sama dengan ini grad H itu turunan ke X di titik P, turunan ke Y di titik P dikalikan -1,0, saya kalikan ini menjadi min HXP aja ditambah 0. Dan itu di soal diketahui nilainya 0,5 bergerak ke barat lajunya. Nah, dengan demikian saya dapat jadi grad H ini untuk perhitungan yang berikutnya ya. Saya tulis dulu. Tadi 0,7, salah. HX-nya berarti min 0,5. Pakai titik koma aja ya, kebanyakan koma. 0,7. Ini tadi. Bagian Y-nya 0,7. Yang X-nya HXP dari sini min 0,5. Nah, sekarang ditanya bergerak ke arah timur laut. Bergerak ke timur laut. Vektor arah satunya, vektor arah satuannya, sebut aja W itu sama dengan timur laut. Kita lihat timur laut ke sana. Ambil aja sembarang vektor dibagi panjangnya. Saya ambil ke sana vektornya 1,1 gitu ya. 1,1, 2,2 juga boleh. Pokoknya searah dengan Y sama X timur laut. Dibagi panjangnya sama dengan vektor 1/2,1/2. Nah, laju perubahannya do H do W di titik P itu tinggal grad H di titik P kali vektor W
Berat H-nya udah dapat tadi min 0,5 dan 0,7 kali W-nya 1/2, sama dengan min 0,5/2 ditambah 0,7/2 sama dengan 0,2/2. Begitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Kalau ada yang nggak paham, tanyakan. Nah, sekarang kita akan lihat hubungan turunan berarah dengan vektor grad tadi. Ya. Jadi di sini gimana hubungannya ini grad, ini turunan berarah. Nah, coba ini penting untuk nanti membentuk persamaan bidang singgung. Coba perhatikan kurva ketinggian dari set sama dengan fxy. Ya, mungkin ini kurva-kurva ini nilai K-nya 1 atau setnya K-nya mungkin 0,7, yang di sini mungkin berapa? Bisa aja lebih kecil lagi di sini minus 0,5 itu ya. Nah, saya hanya akan melihat kurva ketinggian dengan level L. Ini yang level L. Jadi salah satu dari K gitu ya. K-nya sama dengan L nih. Kalau saya berada di titik P sini, maka nilai setnya berapa? Halo? Ada yang jawab? Sekalian ngecek komunikasinya. L. L ya. Di titik Q, setnya juga L. Semua titik di yang level ini, yang saya kitari, itu nilai setnya selalu L ya. Nah, sekarang kita lihat gini. Titik P berada pada kurva ketinggian dengan nilai K-nya L atau levelnya L. K dan U vektor singgung. Nah, saya ilustrasikan dulu kalau kita punya benda bergerak melingkar beraturan. Nggak harus pusatnya di 0,0. Maka ini arahnya selalu sama dengan garis singgungnya ya. Kan kemarin udah tuh di ujian bahwa kalau posisinya itu R, maka turunan posisi itu sama dengan searah garis singgung dari lintasannya. Ya, berubah-ubah di sini. Di sini searah garis singgung. Jadi, kalau di titik P ini saya buat garis singgungnya, garis singgung, vektor singgung ya. Ya, vektor singgung nanti untuk bikin garis singgung. Vektor singgung. Maka vektor singgungnya itu kalau P itu bergerak ngikuti vektor singgungnya, maka P ini akan berada di kurva ketinggian dengan ketinggian L ya. Jadi bayangkan kalau di sini, jangan bayangkan, kalau ngikuti U kan ke sana itu. Enggak. Kalau dia udah berubah posisi, ngikuti terus garis singgungnya. Ya, garis singgungnya berubah-ubah ya. Kayak gerak melingkar, ini garis singgungnya berubah-ubah. Jadi di titik P dia, ini U vektor singgungnya. Nilai DF/DU berapa? Ini sama aja dengan do F do U di titik P. Udah dijawab sama saya. 0. Kenapa? Kenapa 0? Nggak ada Ada yang perbedaan jawab? ketinggian gitu, Pak. Hah? Kenapa? Dia kalau misalnya dilihat dalam 3D-nya itu jalan di ketinggian yang sama, jadi nggak ada Nah, pertanjakan. gitu ya. Berarti kalau mengikuti geraknya searah dengan vektor singgung, perubahan F
pada arah garis singgung 0 karena dia akan berada di lintasan dengan level yang sama. Kurva ketinggian yang K-nya sama. Kalau itu berarti nilai F-nya nggak berubah. F itu kan setnya. Setnya sama dengan L. Maka do F do U-nya 0. Karena perubahan F-nya 0. Di sini nilainya L. Dia bergerak di yang merah. Di sini juga nilai F-nya sama dengan L. Perubahan F terhadap U 0. Nggak ada perubahan ketinggian. Oke. Nah, di lain pihak, ini sama dengan ini rumusnya tadi. 0. Kalau 0 berarti vektor ini, grad F di titik P, dengan vektor U saling tegak lurus. Nah, ini menggambarkan bahwa grad F itu tegak lurus terhadap ini, kurva ketinggiannya, lengkungannya. Ya. Jadi, kalau saya punya Z fungsi XY, maka grad dari F itu tegak lurus terhadap lengkungannya. Nah, yang nggak saya bahas di sini gini. Kalau ini lengkungannya gini, kan tegak lurus tuh bisa keluar sini dari kecekungannya ini, atau bisa ke dalam. Nah, ini pakai aja ya, pakai aja. Karena nggak, alatnya nggak cukup kalau mau dibuktikan sekarang. Itu kalau ada lengkungan seperti ini, maka gradnya tuh keluar ke sana. Kalau ada lengkungan seperti ini, gradnya tuh ke sana. Pokoknya grad itu tegak lurus terhadap lengkungannya, tapi keluar. Gitu ya. Jadi jangan ke sana, tapi ke arah luar. Ini salah. Itu terima aja. Kalau tegak lurusnya tadi kan tegak lurusnya bisa dua. Bisa ke sana, bisa ke sini. Nah, itu yang keluar dari lengkungannya. Itu diterima saja ya. Nah, sekarang perluasannya kalau saya punya persamaan mirip ini, tapi sekarang variabelnya ada 3, tapi konstanta belakangnya. F, X, Y, Z sama dengan K. Misalkan aja X kuadrat ditambah 2XY ditambah Z akar Y gitu sama dengan 5 misalkan gitu ya. Ini F, ini X. Maka grad F besar, karena ini variabelnya ada 3, grad F itu adalah turunan ke X, turunan ke Y, turunan ke Z. Nah, kalau kita amati di titik tertentu, maka dia akan tegak lurus permukaan tersebut. Ingat bahwa ini gambarnya permukaan melibatkan F, X, Y, Z. Jadi gambarnya permukaan, cuma bentuknya dia implisit gitu ya. X, Y, Z tercampur. Ada permukaan, ada titik P, maka grad F besar di ruang nih, turunan ke X, Y, Z, itu tegak lurus dari permukaannya. Buktinya nggak akan saya bahas. Panjang ini buktinya ya. Kalau yang ini gampang. Kalau ininya cuma Fxy sama dengan L. Atau Fxy sama dengan K. Gampang tadi hitungnya. Yang ini agak rumit. Tapi sama aja. Jadi kalau ada Fxyz sama dengan K, grad F-nya itu tegak lurus permukaan ini. Kalau yang ini ada Fxy sama dengan Z, sama dengan L ya. Ini satu kurva aja sama L. Grad F kecil itu tegak lurus kurvanya. Kalau permukaan, tegak lurus permukaannya. Buat apa? Buat kita membentuk bidang singgung. Oke. Yang perlunya tuh mengetahui bahwa dia tegak lurus. Nah, ini saya lewat aja. Nah, sekarang kita akan membahas yang namanya bidang singgung. Kuliahnya sampai jam 11 ya. Supaya bidang singgung bisa selesai. Gini. Berangkatnya pakai fungsi 2 peubah
tapi yang bentuknya implisit gini. Jadi ini jangan dianggap fungsi 3 peubah ya. Kalau 3 peubah tuh gini. U sama dengan misal X kuadrat tambah Y tambah X set. Nah ini X, Y, Z-nya boleh bebas dipilih, U-nya tertentu. Tapi kalau ini diganti angka, misalkan 0, ini bukan fungsi 3 peubah ya. Ini sebenarnya set fungsi X, Y. Karena kita pilih X-nya, pilih Y-nya, Z-nya nggak boleh sembarangan. X, Y-nya yang bebas, Z-nya ditentukan. Gitu ya. Kalau tadi U baru. Pokoknya kalau di belakangnya konstan ini 7, ini juga fungsinya sebenarnya fungsi 2 peubah, cuma implisit bentuknya. Set bergantung X, Y. Nah ini juga sama. Set bergantung X, Y, cuma bentuknya implisit. Oke, saya balik sini. Jadi diberikan sebuah permukaan warna-warni, gitu ya. Sebenarnya boleh fungsi, boleh bukan. Mau bola juga boleh. Pokoknya permukaan. Kemudian ada titik P pada permukaan tersebut. Jadi ini titik X-nya sama dengan A, Y-nya sama dengan B, ini tingginya, Z-nya sama dengan ini. Sampai di permukaan, namakan titik. Jadi C ini harus memenuhi, ABC ini harus memenuhi persamaan ini. Nah, akan dibuat bidang singgung di titik P. Ya. Ingat, kalau mau membentuk persamaan bidang, mau itu bidang singgung atau bidang yang lain, kita harus punya apa? Punya titik yang dilalui bidang. Nah, kalau di sini titik yang dilalui bidangnya udah ada nih di titik P. Kan ini titik singgungnya. Berarti bidang singgung yang biru ini melalui P. Nah, titik yang dilaluinya udah punya. Dan untuk membentuk persamaan bidang perlu vektor normal. Vektor normal itu vektor yang tegak lurus bidang. Sama juga dengan vektor yang tegak lurus permukaan di titik P. Pakai yang tadi, yang ini. Ini tegak lurus permukaan. Jadi balik sini. Grad F. Ingat, ini grad F besar tuh. Turunan ke X, turunan ke Y, turunan ke Z. Di titik P ya. Tegak lurus permukaan. Itu langsung pakai ya. Jadi diingat-ingat grad F tegak lurus permukaan semula. Tentunya tegak lurus bidang. Nah, dengan ini udah gampang. Punya titik yang dilalui, punya grad F-nya, persamaan bidangnya bisa dibentuk. Kayak kecepatan saya ini jadi grad F. Cara membentuk persamaan bidangnya gimana? Ini kembali ke yang lalu. Udah tahu vektor normal, udah tahu titik yang dilalui, ambil titik sembarang di bidang. Ambil titik sembarang di bidang, kita kalikan PQ kali grad F harus 0. Ya, karena saling tegak lurus. Dari sini nongol dah ini persamaan bidangnya setelah dikalikan. Ya. Oke, kita lihat soalnya. Ini saya lewat dulu, nanti balik lagi. Nah, karena itu hal spesial. Coba kita lihat ini. Gambarnya nggak perlu tahu. Oke. Tentukan persamaan bidang singgung terhadap permukaan ini. Ini bukan fungsi ya, tapi biar aja permukaan. Di titik ini. Ilustrasi dulu kalau masih bingung. Ilustrasi. Saya punya permukaan, ini nggak tahu saya gambarnya. Meskipun itu elipsoida ya, tapi
gambar aja sembarang permukaan. Nih, permukaan. Ini permukaan apa? F, X, Y, Z sama dengan 0 atau sama dengan konstanta. Ini saya sebut gini. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2Z kuadrat sama 23. Supaya cocok dengan teorinya, ruas kanannya 0, boleh tulis gini. Sebenarnya 23-nya nanti nggak pengaruh karena diturunkan dia 0. Min 23 sama dengan 0. Nah, inilah yang disebut F bergantung X, Y, dan Z gitu ya. Sebentar, pause dulu. Nah, tadi titik singgungnya sebut P itu 1,2,3. Betul nggak P itu di permukaan nih ada P, titik P. Saya cek dulu ya. Coba, bener nggak di permukaan? Coba, periksa. Kok merah? Periksa. Apakah sebenarnya nggak usah. Pasti kalau di titik itu, kalau nggak di permukaan ya soalnya salah. Tapi kita periksa aja. Periksa apakah P di permukaan. Jadi kita masukkan X, Y, Z-nya 1, 2, 3. Benar nggak memenuhi ini? 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kali 3 kuadrat. Kalau dihitung berapa? 1 tambah 4, 5 tambah 18 sama 23. Betul. Ya, betul. Maksudnya betul di permukaan. Emang nggak usah dicek di ujian nggak apa-apa. Karena kalau ini titiknya di luarnya, ya nggak ada bidang singgungnya. Oke, sekarang kita udah punya titik yang dilalui. Ini apa? Bidang singgung mau dibikin. Tinggal vektor normalnya. Langsung saja vektor normal bidang singgung adalah grad dari F besar di titik P. Kita hitung dulu grad dari F di titik X, Y sembarang. X, Y, Z dulu ya sembarang. Belum di titik P. Itu adalah turunan ke X, turunan ke Y, turunan ke Z. Turunin ke X, yang ada X-nya yang turunkan 2X ya. Ininya nggak ada X-nya, 0 semua. Oh ya, saya pakai yang bawah. Jadi hanya 2X aja yang ada X-nya. Yang ada Y-nya kita turunkan 2Y. Yang ada Z-nya kita turunkan 4Z. Sudah. Kemudian hitung grad F di titik P. P-nya tadi titik 1, 2, 3. Masukkan aja 1, 2, 3. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12. Nah, ini vektor normalnya. Prinsipnya kalau udah tahu titik, tahu vektor normal, maka tinggal, ini saya gambar ya ke atas ya. Itu grad F besar di titik P, vektor normalnya. Tinggal pilih titik sembarang Q di bidang ya. Misal Q sembarang di bidang singgung. Maka apa? PQ tegak lurus vektor normal. Vektor PQ. Atau saya langsung juga boleh kalikan grad F di titik P harus 0. PQ, Q kurangi P. X min P
P-nya tadi 1, 2, 3. Y min 2 set min 3 dikalikan grad F-nya 2,4,12 sama 0. Kita ketemu persamaannya 2X min 1 ditambah 4. Y min 2 ditambah 12. Z min 3 sama dengan 0. Selesai. Itu persamaan bidang singgungnya. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Kalau nggak ada, saya balik ke teorinya. Oke, ya. Saya sebenarnya lebih senang rumus yang awal ini. Tapi di soal-soal tutorial ataupun di ujian, mungkin diberikannya fungsinya yang eksplisit gini. Kalau tadi kan berangkat dari ini, implisit nih. Nah, gimana sekarang mundur? Kalau fungsinya eksplisit. Ya, kalau fungsinya eksplisit, ini sama ya, ini permukaan, ini titik P, mau dibuat garis singgung, bidang singgungnya. Ya, saya bikin aja. Ini P di permukaan. Saya tulis jadi implisit. Ini setnya pindah ruas ke sana. Sama dengan 0, gitu kan. Boleh juga yang fxy-nya pindah ke kiri. Nanti hasilnya sama aja. Kan ini 0 mau dibolak-balik juga sama aja. Maka saya kayak tadi lagi. Grad F ini dinamakan F besar ya. Setelah pindah ruas. Cuma sekarang grad F-nya istimewa. Kita lihat. Ini diturunkan ke X. Hanya ini aja yang turunkan ke X kan. Kan yang sini nggak ada X-nya. Turun ke Y, yang ada Y-nya nanti di sini aja. Yang ini selalu min 1 turun ke setnya. Jadi ada keistimewaan kalau set fungsi X, Y, ya nanti ininya gini. Kalau yang kalian pindahkan fxy-nya, nanti yang ini minus, ini plus 1. Sama aja karena kelipatannya. Sudah, maka persamaan bidang singgungnya grad F di titik P, yang ini udah konstan, kali tadi vektor PQ. Ya. Oke, kita lihat itu soal nomor 2. Jadi hal istimewa ini aja, hal istimewa dari persamaan yang implisit umum tadi. Oke, oh nggak sampai jam 11 lah. Nggak nyampe 15 menit lagi kita selesai. 2 soal lagi. Tentukan persamaan bidang singgung terhadap ini. Kalian pakai rumus langsung kayak gini boleh. Tapi kalau saya dibentuk dulu aja daripada mengingat-ingat semacam aja rumusnya saya. Jadi saya bentuk ini. Sebut titiknya dulu, titik singgungnya. Kalau mau diperiksa harus di sini. Kalau nggak di sini ya soal ini salah. X-nya 1, Y-nya 1. Betul ya, setnya 2. Kemudian tulis apa? X kuadrat ditambah Y kuadrat min set sama dengan 0. Ini yang kita namakan F besar. Udah tinggal seperti soal nomor 1. Mencari vektor normalnya, kita hitung grad dari F. Di titik X, Y sembarang dulu. Turun ke X, turun ke Y, turun ke set. Turun ke set min 1. Kemudian hitung grad F di titik P, di titik singgung. Masukkan X-nya 1 jadi 2. Masukkan Y-nya 1 jadi 2. Setnya nggak kepake, tetap min 1 aja, biarin. Udah, sisanya kayak tadi. Misal, Q, X, Y, Z pada bidang singgung ya.
Kalau masih bingung, gambar aja ilustrasi. Ini bidang singgungnya, ini titik P. Ini vektor normalnya udah ada. Vektor normalnya adalah grad F di titik P. Ini titik Q. Maka PQ dikalikan grad F. Boleh bolak-balik ya. Nah, 0, X min 1, Y min 1, Z min 2, titik Q kurang titik P itu ya. 2,2, min 1 sama 0, lanjutkan sendiri ya. Satu soal lagi yang agak mikir. Ini langsung rumus. Satu soal lagi. Nah, tentukan persamaan bidang singgung yang sejajar dengan bidang X, O, Y terhadap permukaan ini. Oke. Titik singgungnya belum tahu. Ya. Gimana nih? Kalau tadi kan titik singgungnya tahu, tinggal cari vektor normalnya. Oke, coba kita lihat. Sambil mikir juga saya. Saya tulis dulu dalam bentuk implisit dulu ya fungsinya. Nah, permukaannya. Jadi X kuadrat min 2XY min Y kuadrat min 8X ditambah 4Y min Z sama dengan 0. Tuh ya. Ini F, X, Y, Z. Kita ilustrasikan. X, Y, Z. Katakan permukaannya seperti ini. Bentar. Nggak tahu gitu ya, gimana lah permukaannya. Nah, itu. Katanya, tentukan persamaan bidang singgung yang sejajar bidang XOY. XOY saya gambar hijau ya, ini XOY nih. Nggak kelihatan hijaunya. Nah, ini XOY ya. XY. Ini bidang ini. Termasuk yang kesananya, nggak saya gambar kesananya. Terlalu rumit nanti. Nah, tentukan persamaan bidang singgung terhadap yang biru ini. Tapi pengen bidang singgungnya sejajar bidang XOY. Saya gambar merah. Titik singgungnya belum tahu. Tapi bidang singgungnya ini harus sejajar. Merah dan hijau itu sejajar. Itu ya. Referensi kita selalu kalau membentuk persamaan bidang, ya harus tahu titik yang dilalui bidang. Dalam hal ini titik singgungnya yang belum tahu ya. Titik P belum tahu. P-nya belum tahu. Dan harus tahu vektor normal dari bidang yang merah ya. Bidang singgung. Nah, coba kita lihat. Kalau merah dengan hijau sejajar, maka yang istimewa apanya? Halo? Ayo cepat biar cepat selesai. Merah dan hijau sejajar. Apa yang istimewa kalau dua bidang sejajar? Halo, suaranya nyampe tidak? Kalau saya nanya suaranya nggak nyampe. Alena, Alena. Kalau bidang hijau dan merah sejajar, apa yang istimewa? Si Alena ngilang kemana ya? Alsena, putus ini teh enggak? Tolong ada yang jawab, putus enggak?
Halo, halo, halo. Enggak, Pak. Oh, enggak, masih jalan. Delvia, Marsinta. Kalau dua buah bidang sejajar, apa yang istimewanya? Mana? Marsinta, Marsinta, muncul dulu kamu. Hilang si Marsinta ya. Siapa yang tahu? Hmm? Yang dari Angela itu mana? Nikaela. Aduh, lama saya nggak memanggil Nikaela. Halo, halo. Kurang Masih. paham, Pak. Ah, pertanyaannya sederhana. Bayangkan kalau ada dua bidang sejajar, apa yang istimewa? Bidang A dan bidang B sejajar. Hmm? Ini bidang A dengan bidang B sejajar. Apa yang istimewa? Gradiennya sama, Pak. Atau apa, Pak? Bidang masa ada gradiennya? Kurva yang ada gradiennya mah. Bidang mah ada Normal. vektor normalnya sama ya. Betul? Atau saling kelipatan. Jadi kalau bidang yang satu vektor normalnya ini, ya yang ini vektor normalnya ini. Ingat vektor itu digeser-geser sama. Kalau arahnya sama ya. Dan besarnya sama. Vektor normalnya sama. Bisa juga kelipatan. Yang bawah misalnya vektor normalnya yang ini lebih panjang. Boleh aja. Atau vektor normalnya ke bawah. Tapi dia vektor normalnya akan sejajar. Oke, kita pakai kenyataan itu. Nah, vektor normal dulu bidang X. Apa? Saya tulis dulu di sini. Ah, vektor normal. Ingat, kita tuh mau membentuk persamaan bidang singgung yang merah. Titik singgungnya belum tahu, vektor normalnya belum tahu. Vektor normal bidang X, O, Y, dan vektor normal bidang singgung itu haruslah sejajar. Nggak usah sama ya. Satu kelipatan yang lain. Karena bisa berlawanan arah, bisa beda panjang. Kita ambil dulu vektor normal bidang X, O, Y. Vektor normal bidang X, O, Y. Saya sebut N itu apa? Vektor normal tuh bisa banyak. Sebut satu aja. Vektor normal tuh vektor yang tegak lurus bidang X, O, Y. Apa contohnya? 0,0,1. 0,0,1 boleh ya? Nah, sekarang maka vektor normal bidang singgung yang merah ya, saya sebut M. Itu kelipatan dari 0,01. Nggak harus bisa sama, bisa kelipatan ya. Kayaknya bilangan real. Yang nggak 0 tentunya. Atau 0,0, K. Nah, terus ngapain lagi ya? Vektor normalnya udah tahu nih, bidang yang merah. Untuk membentuk persamaan bidang, perlu titiknya kan? Dapat dari mana nih titiknya? Marsinta atau siapa aja? Gimana dapetin titiknya? Kalau udah dapet titik, dapat vektor normal, udah beres ya. Oke. Nah, untuk itu triknya di sini idenya.
kita lihat bahwa di atau misal titik singgungnya P. Belum tahu. Kalau udah tahu mah, ya udah ada vektor normal, ada titik P, beres ya bidang singgungnya. Kita harus cari dulu nih. Nah, kita lihat sini sekarang. Dari F, X, Y, Z sama 0, maksudnya apa? Yang ini? Ini ya. Dari fungsinya atau dari permukaannya ini. Vektor normal bidang singgung adalah grad F di titik P kan? Ya. Tulis ini aja grad F di titik P. Sama dengan yang tadi soal contoh 1, 2. Grad F itu kan tegak lurus permukaannya. Dari kesejajaran dengan bidang X, Y, tadi kita udah dapat vektor normalnya ini, bidang singgung. Nah, sekarang dari F, X, Y, Z sama 0, vektor normal juga bisa kita hitung ini. Kita hitung dari sini, nanti samakan untuk mendapatkan ini, titik ABC-nya. Coba, grad F dulu kita hitung. Ini ada 3. Jadi turunan ke X, turunan ke Y, turunan ke Z. FZ. Berapa? Turunan ke X. 2X min 2Y ya. Ini ada lagi min 8. 2X tambah min 2Y ya. Betul nggak? Turunan ini 2X. Ini turunan ke X tinggal 2Y. Ini ada X-nya lagi min 8. Turunan ke Y yang ada Y-nya min 2X min 2Y ini min 2X min 2Y ada lagi ini tambah 4 ya, tambah 4. Turunan ke Z cuma ada min 1 ya, setnya cuma ada ini aja, yang lain nggak ada setnya. Oke, grad F di titik P mau dicari ABC-nya 2A min 2B min 8, masukkan X, Y, Z-nya ABC itu ya. Min 2A min 2B tambah 4 min 1. Oke? Nah, sekarang saya punya gini. Ini adalah vektor normal bidang singgung juga ya. Tadi vektor normal bidang singgung ini. Sekarang saya dapat vektor normal bidang singgung ini. Berarti saya dapatkan, samakan. Ini 1 bintang, ini 2 bintang. Saya dapat jadi samakan sukunya 2A min 2B min 8 sama dengan 0. Min 2A min 2B tambah 4 sama dengan 0. K sama dengan min 1. Saya perlunya A dan AB-nya aja. C-nya mah nanti dihitung. Saya cari dulu dari sini AB-nya. Ini apa? 1, 2, 3. Oke. Dari itu saya dapat 2A min 2B sama dengan 8. Dari yang 1 min 2A min 2B sama dengan berapa tuh? Min 4 gitu ya.
tambahkan kedua persamaan, ditambah yang A-nya habis kan ya. Dari sini dapat berapa? Ditambah jadi min 4B sama dengan 4. Atau B-nya sama dengan berapa tuh? Min 1 ya. Kemudian kalau dikurang min 4A. Kalau dikurang jadi 4A ya. Sama dengan 12 ya. Kalau nggak salah ngitung lah. A-nya sama dengan 3 gitu. Oke. C-nya dapat dari mana nih? C-nya itu kan saya perlu titik singgung. Ini baru dapat A dan B-nya. Ini maka nggak kepake sama saya. Biar aja C-nya. C-nya kita lihat titik ini titik P pada permukaan f, x, y, z sama dengan 0 ya. Kan titik singgung. Ini. Pada permukaan yang biru. Permukaan f, x, y, z sama 0. Ya, masukkan A-nya sekian, B-nya sekian, ketemu kan Z-nya. Atau C-nya. Saya masukkan mana persamaannya. Aduh, ini jauh di atas. Kita copy dulu ya, biar kelihatan. Kita copy dulu. Nanti dihapus lagi. Jadi, A-nya 3. 3 kuadrat min 2 kali X-nya berapa? 3, Y-nya. Y-nya tuh B-nya ya. Kali min 1, min Y kuadrat, berarti min 1 kuadrat gitu ya. Kenapa demikian? Karena ini B-nya sebagai, nah tadi B-nya itu kan Y-nya. Kemudian min 8X, min 8 kali 3 ditambah 4 kali Y-nya. Min 1, min Z-nya itu C-nya ya. Jadi C sama dengan sekian. Nah, ini saya hapus lagi. Nah, jadi titik P udah didapat adalah 3, min 1, ini. Vektor normal. Bidang singgung. Tadi adalah apa? Vektor normalnya bisa pakai yang dari grad, bisa pakai ini enak ini aja ya, 00K ya. Nah, sebut aja vektor normalnya tadi apa? M. Atau sebut yang baru apa? Vektor normalnya N. N udah dipakai di atas M, N, O, P, Q gitu ya. Q nanti buat titik. Saya pilihnya tapi nggak mau 00K, 001 aja supaya gampang ngitungnya. Mau pakai 00K juga boleh. Kan kalau vektor normal tuh boleh semua kelipatannya. Jadi saya pakainya 001 aja. Supaya nggak muncul K. Pakai K juga boleh. Nanti sama aja persamaan bidang singgungnya. Nah, dari sini. Buat persamaan bidangnya. Bidang singgungnya. Persis seperti nomor A. Diketahui titik singgung. Diketahui vektor normal. Ya, lanjutkan sendiri. Tinggal membentuk persamaan bidang. Ada pertanyaan agak rumit ya. Ada ide itu loh. 2 bidang sejajar, vektor normalnya saling kelipatan. Selain pihak, kalau ada permukaan, vektor normalnya adalah gradnya di titik singgung. Titik singgungnya belum tahu. Masukkan, baru disamakan ini.
Oke, ada pertanyaan? Ini bahan terakhir hari ini. Oh ya, hampir jam 11 ternyata ini panjang. Nah, saya stop